Welcome back channel Pakar Motivator Muda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke para sahabat pendengar setia saya, pada kali ini saya akan membahas tentang cara bangkit dari keterpurukan. Ya, cara bangkit dari keterpurukan. Marilah kita dengarkan gimana cara bangkit dari keterpurukan itu. Saya akan menyampaikan langkah-langkah yang saya mohon para sahabat sekalian supaya mendengarkan dengan fokus. Dengan fokus kita mendengarkannya supaya tidak salah paham kita semua. Setelah mendengarkan, kalian bisa melakukan 5 langkah jitu cara bangkit dari keterpurukan. Oke, sebelum melanjutkan ke langkah demi langkah bagaimana agar bisa bangkit dari keterpurukan, Anda harus bisa melepaskan diri dari sikap menjadi korban. Andalah pelaku dan Andalah yang bertanggung jawab. Dan hanya dengan usaha Anda bisa lepas dari keterpurukan. Kuncinya adalah bukan apa yang menimpa Anda, bukan salah siapa-siapa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda menyikapi dan bertindak atas apa yang menimpa Anda. Ya, langsung saja kita kembali ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama ialah jika korban melawan dan menghindari realitas, justru kita harus mencarinya. Kita harus mencari dan memahami realitas sebenarnya. Apa yang terjadi? Sebab hanya dengan memahami realitas yang sebenarnya solusi bisa dicari. Termasuk dalam hal ini, jika memang salah Anda, maka Anda harus bisa menerimanya. Yang kedua, langkah kedua, mengakui realitas. Artinya adalah mengakui penyebab terjadi keterpurukan dalam hidup Anda. Anda harus mengakui dan menerimanya. Jangan ingkari, jangan hindari. Mengingkari dan menghindari tidak ada manfaatnya. Langkah ketiga, menghadapinya. Bahkan bisa jadi Anda penyebabnya. Bahkan jika perlu, meskipun bukan Anda penyebabnya, coba arahkan bahwa Anda adalah penyebab semuanya. Jadikan semua terpusat dari Anda. Misalnya, bisnis Anda terpuruk karena banyak saingan yang lebih bagus, banting harga. Pandangan ini bisa diubah dengan mengatakan bahwa penyebab keterpurukan bisnis Anda karena Anda tidak bisa membuat produk yang lebih bagus dan harga lebih murah. Anda bisa lihat bedanya? Jika pihak luar yang menjawab, ya sudah, berhenti. Tapi jika Anda menjadi penyebab, maka akan ada sesuatu yang bisa Anda lakukan. Bedanya bumi dan langit. Yang keempat, mencari solusi. Ya, mencari solusi. Saat semua sudah terpusat pada diri Anda, tanggung jawab, maka akan lebih mudah mencari solusi. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa saya perbuat? Jika Anda harus terus melihat keluar, menyalahkan apa yang terjadi di luar, maka tidak ada yang bisa Anda lakukan. Namun berbeda saat Anda mulai terpusat pada diri Anda atau mengambil tanggung jawab, maka akan ada yang bisa Anda lakukan. Apa yang bisa Anda lakukan untuk bangkit dari keterpurukan? Pertanyaan ini lebih jauh mudah dijawab ketimbang bagaimana agar kondisi ekonomi segera berubah. Memang tidak mudah menjawabnya, tapi jauh lebih mudah. Kuncinya agar bisa menemukan jawaban adalah berilah cukup waktu dan cukup usaha. Kebanyakan ingin mendapatkan solusi secara instan. Bersabarlah. Yang kelima, beraksi mengatasinya. Setelah Anda menemukan solusi, maka Anda sudah bisa beraksi. Andalah pelaku, Andalah yang bertanggung jawab, dan Andalah yang bertindak untuk mengatasi keterpurukan Anda. Jadi itulah langkah-langkah supaya kita terbangkit dari keterpurukan. Tujuan saya
ialah supaya sahabat-sahabat saya tidak ada yang terpuruk lagi, tidak ada yang pusing dalam keterpurukan. Maka ikuti langkah-langkah tersebut supaya sahabat-sahabat saya bisa bangkit dari keterpurukan itu. Kita ini semua manusia, bisa salah, jadi perbaikilah kesalahan kita itu. Lakukan semua langkah-langkah itu. Insya Allah, kalau kalian fokus, kalau kalian berani mencoba, pasti bisa. Ayo semangat untuk mencoba. Bangkit lagi dari keterpurukan itu. Hanya itu bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat saya semua. Dan tolong ingat semua itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, para sahabat, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share supaya channel ini bisa berkembang dan saya bisa berkarya untuk semua orang dan bermanfaat semua orang.